Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Saya sangat percaya kita juga masih dalam suasana Paskah. Amin saudara. Dan berapa banyak yang terus bersuka cita. Kita bersyukur untuk hari ini, luar biasa Tuhan pimpin kita semua. Dan berapa banyak yang siap bersyukur, memuji menyembah Tuhan di hari Minggu yang terakhir. Angkat tangan kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga yang sudah pimpin kami. Di hari Minggu yang terakhir di bulan ini kami bersuka cita. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami, memimpin kami seterusnya dalam bulan-bulan hari-hari ke depan. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, kami terus bersuka cita, damai sejahtera Allah memenuhi kami semua. Kami ada di hadirat-Mu mempersiapkan hati kami. Kami mau masuk memuji, menyembah Tuhan, dan kami percaya kuasa Tuhan memenuhi kami ketika kami menyembah-Mu ya Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Bapa di surga kekal selama-lamanya. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, dan biarlah damai sejahtera Allah memenuhi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang mau beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sudah beri kuasa untuk kita semua. Tangan yang musik kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah bersamaku, jadi
saudara. Saya percaya kita terus bersuka cita. Shalom saudara, kita sebagai orang percaya pasti sering mendengar bahwa Tuhan Yesus segera datang. Saya berharap saudara tidak bosan mendengar statement ini. Karena dalam VOP kali ini, kita akan sama-sama membahas mengapa kita perlu mendengar pesan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja. Seorang teolog Pentakostal yang bernama Stephen Jackland menyebutkan bahwa doktrin kedatangan Tuhan Yesus adalah denyut nadi dari kegerakan Pentakostal. Pemahaman bahwa Tuhan Yesus akan segera datang inilah yang juga menjadi salah satu faktor mengapa kegerakan Pentakostal berkembang secara luar biasa. Dari sekitar 58 juta jiwa pada tahun 1970, berkembang menjadi sekitar 635 juta jiwa di seluruh dunia pada tahun 2020. Kita juga harus merasakan rasa kesegeraan bahwa Tuhan Yesus benar-benar segera datang, dan kita memang hidup di akhir daripada akhir zaman. Rasul Yohanes juga menekankan rasa kesegeraan ini. Dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang ketiga, saudara akan melihat kata-kata harus segera terjadi, dan waktunya sudah dekat. Bayangkan, kitab Wahyu dibuka dengan sebuah sense of urgency. Bukan hanya di awal kitab Wahyu, tetapi kalau saudara membaca pasal terakhir, ada 3 kali Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Sebagaimana terdapat pada pasal yang ke-22, ayat yang ke-7, 12, dan yang ke-20. Rasa kesegeraan ini harusnya memotivasi orang percaya untuk semakin giat dalam memberitakan Injil dan hidup di dalam kekudusan. Kedatangan Tuhan Yesus juga menggenapi doa yang diajarkannya kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja, itu menandakan kehadiran kerajaannya secara penuh dan nyata di bumi ini. Pada saat itu, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Dia di angkasa. Setelah kita mengerti akan pentingnya pesan kedatangan Yesus sebagai Raja, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam merespons pesan kedatangan Tuhan Yesus tersebut? Yang pertama, jangan mencemooh pesan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai keempat, memperingatkan pada hari-hari terakhir akan muncul banyak pengejek yang mencemooh kabar kedatangannya. Bahkan, tidak sedikit pula orang yang mempunyai pemahaman bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua hanyalah karangan atau cerita yang dibuat-buat. Hati-hati, jangan sampai kita juga memiliki sikap meremehkan atau mencemooh seperti ini. Yang kedua, kita harus terus berharap dan menyucikan diri kita sambil menantikan kedatangannya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga tertulis, "Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci." Pengharapan di sini berbicara mengenai perjumpaan kita dengan Yesus saat Dia datang kembali menjemput kita. Pengharapan akan kedatangannya seharusnya mendorong setiap kita untuk terus menyucikan diri kita dari setiap dosa, sehingga kita kedapatan Tuhan tidak bercacat celah menjelang kedatangannya. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan amanat agung. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 menyatakan bahwa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sesudah itu, barulah kesudahannya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk secara aktif terus memberitakan Injil dan menceritakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. French Errington, seorang teolog Pentakosta, memberikan penjelasan dari ayat ini, bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, penyebaran Injil akan begitu masif seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan akibat daripada penyebaran ini, kita juga percaya ada pertobatan jiwa besar-besaran seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pastikan setiap kita ikut ambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung di era ini. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja bukan hanya berbicara tentang menantikan yang akan datang, tetapi juga menghidupi tugas kita sebagai warga kerajaan surga sekarang. Maka dari itu, sudah menjadi bagian kita untuk menghadirkan realitas kerajaan Allah di bumi saat ini. Gereja dan setiap orang percaya dipanggil untuk pekerjaan ini, yaitu
untuk mendeklarasikan dan menunjukkan kuasa dan kasih Allah di dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh pengharapan dan kesiapan sambil terus bekerja untuk kerajaan Allah. Marilah kita berkata seperti Yohanes merespon, "Amin, datanglah Tuhan Yesus, Maranatha." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya percaya kita terus bersukacita di hadirat Tuhan. Tuhan bawa kami terus masuk lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Allah kami. Terima kasih. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, sembah bagi-Mu Tuhan, pujilah nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku puji, kami sembah Engkau Tuhan, puji nama-Mu Yesus. Ditinggikan nama-Mu Tuhan, dimuliakan nama-Mu Yesus.
Mari Bapak Ibu, ajak kita sembah Tuhan. Puji Dia, agungkan namanya. Tinggikan Dia, sebab Dia Tuhan. Di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yesus layak disembah, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kau diagungkan, Kau dimuliakan, Kau disembah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak-Mu menyembah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja menghibur kami yang susah, menguatkan kami yang lemah, mencurahkan damai sejahtera berlimpah-limpah atas hidup kami. Kami penuh dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami yang sakit saat kami menyembah, kami dipulihkan, disembuhkan, diberikan kekuatan yang baru. Terima kasih untuk pengurapan-Mu atas kami Tuhan. Kami yang mengikuti ibadah online, bahkan hamba-Mu kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, pengurapan-Mu atasku. Dan kami siap mendengar isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama bilang amin. Puji Tuhan saudara, saya sangat percaya kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan. Dan saat kita memuji menyembah Tuhan, pasti Bapak Ibu dan saya merasakan kehadirannya. Amin saudara. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saya percaya kita semua tahu bahwa kita ada dalam suasana perayaan Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus 2000 lebih tahun yang lalu. Tuhan kita Yesus Kristus hidup selama-lamanya. Ada di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah sampai selama-lamanya. Amin saudara. Nah mari Bapak Ibu, di dalam masa-masa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri waktu itu, Maria Magdalena dan murid-muridnya pergi ke sana ya, melihat kubur kosong ya. Lalu ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya, satu saat di mana mereka ada di sebuah rumah, mereka sangat takut. Mereka takut, murid-muridnya takut, murid-muridnya kunci pintu ketika pemberitaan kebangkitan ini yang disampaikan juga oleh Maria Magdalena, pesan-pesan kepada murid-muridnya. Ketika mereka ada di suatu tempat, di dalam sebuah rumah, mereka kunci rumah, takut, kunci pintu maksudnya mereka takut. Takut kepada orang-orang lain, orang-orang Yahudi ya, nanti takut jangan sampai datang mengganggu mereka gitu ya. Tapi apa yang terjadi saat murid-muridnya di dalam ketakutan? Saudara, kita baca di Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Nah Bapak Ibu, saya baca untuk Bapak Ibu ya. Nanti mungkin juga Bapak Ibu bisa baca. Nah di sana dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-19 katakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, ketika pesan Tuhan, pesan kebangkitan ini yang dibawa oleh murid-murid, oleh wanita-wanita ini, Maria Magdalena, Maria dan teman-teman yang lain kepada murid-murid ini, mereka itu kumpul di satu tempat. Dikatakan mereka kumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Mereka kunci pintu saudara, mereka takut. Nah di sini dikatakan firman Tuhan katakan takut kepada orang Yahudi. Nah tetapi ketika mereka takut,
Disitulah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Pesan Tuhan Yesus yang pertama kepada mereka yaitu damai sejahtera bagi kamu. Saudara, di saat murid-muridnya takut, Tuhan Yesus datang kepada mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Amin saudara. Demikian juga Bapak Ibu. Ketika dalam kehidupan kita, di saat-saat kita takut, mungkin takut kepada banyak masalah, ya, takut kepada sesuatu, takut kepada masalah-masalah di depan kita yang begitu besar, yang belum terselesaikan. Saat kita datang kepada Tuhan, pertama-pertama kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa. Disitulah saya percaya Bapak Ibu dan saya pasti mendapatkan dan mengalami, merasakan damai sejahtera Tuhan. Saudara, ternyata damai sejahtera Tuhan ini penting sekali buat Bapak Ibu dan saya. Amin. Ketika kita dalam persoalan yang besar, tapi ketika damai sejahtera Tuhan memenuhi kita, saya percaya Bapak Ibu dan saya akan semakin kuat. Kita perlu damai sejahtera Tuhan. Saat itu murid-muridnya perlu damai sejahtera. Tuhan Yesus tahu keadaan kondisi hati mereka. Mereka ditinggalkan sama Tuhannya, sama guru yang bersama-sama dengan mereka. Ya, murid-murid selalu mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanan, dalam pelayanan-pelayanan. Tapi ketika waktu Tuhan, ketika Tuhan melakukan, izinkan ya Tuhan mati di kayu salib dan dikuburkan, mereka merasa kehilangan. Dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dan pertama yang Tuhan Yesus kasih tahu sama mereka yaitu damai sejahtera. Bapak Ibu, kita semua perlu damai sejahtera. Adakah Bapak Ibu hari-hari ini dalam kondisi yang takut? Ya, persoalan besar, perekonomian yang hari-hari ini wah luar biasa. Tapi mari datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu, punya waktu dengan Tuhan. Izinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Di sanalah Bapak Ibu dan saya akan merasakan damai sejahtera. Walau masalah begitu banyak, tapi kita perlu damai sejahtera Tuhan. Sehingga kita bisa beraktivitas. Kita bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan saya perlu damai sejahtera. Ada berapa banyak yang perlu damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Mari minta damai sejahtera Tuhan. Bagaimana caranya Bu? Datang kepada Tuhan. Dalam pujian, dalam doa, kasih waktu dengan Tuhan. Ambil waktu dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita ambil waktu bersama dengan Tuhan, Tuhan memenuhi kita kembali dengan damai sejahteranya. Amin saudara, dunia tidak bisa memberi damai sejahtera. Mungkin bisa, tapi tidak akan bertahan damai sejahtera yang diberikan dunia buat kita. Yang bertahan adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. Makanya Bapak Ibu Yohanes 14 ayat yang ke-17 kita lihat ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17 dikatakan 27, maaf. Yohanes 14 ayat yang 27 dikatakan, kita lihat ya. Bapak Ibu saya boleh baca. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Apa yang dunia kasih itu dikatakan tidak seperti yang Tuhan Yesus berikan. Damai yang Tuhan kasih mungkin hari-hari ini, ya saat-saat ini damai. Tapi setelah itu gak damai lagi, gak sejahtera lagi. Tapi firman Tuhan datang kepada kita bahwa dan apa yang kuberikan damai yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, mari minta damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita setiap hari.
Amin saudara. Dan saya percaya firman Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang membawa damai. Amin saudara, dia disebut anak-anak Allah. Makanya kita perlu damai sejahtera berlimpah-limpah. Orang bisa melihat banyak masalah, persoalan yang kita hadapi. Tapi kalau kita penuh dengan damai sejahtera Allah, orang akan melihat kehidupan Yesus dalam hidup kita. Orang bisa katakan, wah luar biasa orang itu. Banyak masalah tapi dia penuh dengan damai sejahtera. Dan orang akan datang kepada Yesus melalui mereka lihat kehidupan kita. Kita penuh dengan damai sejahtera. Dan Bapak, Ibu, dan saya bisa katakan kepada mereka, hanya damai sejahtera itu datang daripada Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Berbahagialah, Matius pasal yang kelima. Kita lihat di sana, Matius pasal yang kelima. Ya, ucapan bahagia ayat yang ke-9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saya bawa damai kepada dunia ini. Bawa damai kepada teman-teman, bawa damai kepada orang sekitar kita, dalam pekerjaan, dalam usaha. Dan ketika mereka mengalami damai itu, percaya mereka akan berubah, mereka akan diubahkan. Amin saudara. Makanya mari Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita cari Tuhan terus, dalam keadaan kondisi apapun datang cari Tuhan. Sehingga ketika Bapak, Ibu, dan saya penuh dengan damai sejahtera, saya percaya kita akan bangkit. Amin saudara. Orang kalau penuh dengan damai sejahtera pasti dia akan bangkit. Kalau enggak dia tetap lemas, loyo, enggak berdaya. Tapi kalau penuh dengan damai sejahtera, pasti bangkit. Amin. Nah, Yesaya 60 ayat 1 dikatakan bahwa, saya percaya Bapak Ibu sudah hafal ayat ini ya. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama, nanti kita perkatakan pada diri kita sendiri. Amin. Ayat yang pertama dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, kalau kita penuh dengan damai sejahtera, Bapak, Ibu, dan saya penuh dengan damai sejahtera, wow, luar biasa. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Amin saudara. Ada berapa banyak yang perlu damai sejahtera Tuhan? Kalau kita mau bangkit, kita perlu damai sejahtera daripada Tuhan. Yang kedua, ketika kita ketemu dengan Tuhan, saya percaya Bapak, Ibu, dan saya akan bangkit. Amin saudara. Ketemu Tuhan, Tuhan kasih damai sejahtera yang pertama, dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan saya pasti bangkit. Kenapa? Kemuliaan Tuhan sudah nyata dan terbit atas Bapak, Ibu, dan saya. Kapan? Ketika kita banyak di hadirat Tuhan. Ketika kita banyak memuji, menyembah Tuhan. Amin saudara. Ada berapa banyak yang rindu untuk dipenuhi terus dengan damai sejahtera. Dan yang lebih daripada itu, mau bangkit jadi terang. Dan orang akan melihat terang itu dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Penuaian jiwa-jiwa terjadi. Amin saudara. Haleluya. Mari angkat tangan. Amin saudara. Haleluya. Mari bangkit. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Katakan, kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku lagi. Bangkitlah, bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Katakan, atasku lagi. Atasku. Haleluya, tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, katakan amin. Haleluya. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan.
Biarlah hari ini saya rindu berdoa untuk kita semua yang mengikuti ibadah online. Biar hari-hari ini kita semua penuh dengan damai sejahtera. Kalaupun di dalam hidup kita hari-hari ini ada banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan, dan sakit, penyakit, keuangan, macam-macam hal yang terjadi dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, sehingga membuat kita tidak sejahtera. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba. Oh ralaba ya rabash, kita perlu damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kau lihat tangan-tangan yang naik kepadamu saat ini. Mungkin ada di antara anak-anakmu yang hari-hari ini butuh damai sejahtera. Butuh sukacita. Mari Aba ya Bapa Tuhan, jamah anak-anakmu. Roh Kudus jamah anak-anakmu, lawat anak-anakmu dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sementara mengangkat tangan, bahkan mereka sementara menaruh tangan mereka di dada mereka. Biarlah anugerah-Mu turun, damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah memenuhi anak-anakmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba syanda ralaba. Oh rabashika nama sanda. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya dimanapun anak-anakmu berada, damai sejahtera-Mu turun berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Sehingga mereka membuat mereka bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit sekalipun hari ini, ketika mereka mengangkat tangan buat Tuhan, kesembuhan turun bagi mereka. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Oh ralabasya kata yang jatuh Tuhan, angkat kembali lagi. Pulihkan mereka Tuhan. Yang butuh jalan keluar Tuhan, berikan jalan keluar buat mereka. Damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran mereka, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Oh ralabasya kata Tuhan, Kau sudah menjamah anak-anak-Mu saat mereka mengangkat tangan kepadamu. Biarlah damai sejahtera memenuhi, penuhi hati mereka. Dan membuat anak-anak-Mu bangkit kembali lagi. Bangkit dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Yesus. Melihat, mengalami kemuliaan Tuhan yang besar. Dan mereka anak-anak-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Penuaian jiwa-jiwa terjadi. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pengurapan-Mu. Oh ralabasya kata karalabasyanda. Terima kasih banyak, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami dan kuasa darah Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini Tuhan, sebelum kami menyelesaikan ibadah online, kami rindu berdoa. Bawa gembala sidang kami, Pak Niko, beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Kasih Tuhan, pengurapan Allah terus tercurah berlimpah-limpah untuk hamba-Mu. Kesehatan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami juga membawa gembala CK4 kami kasih Tuhan, Pawel Kawuntu beserta dengan Ibu Molin Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan untuk hamba-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk kami juga semua di sini hamba-Mu boleh beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan, keluarga-keluarga kami, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan kami percaya kami semua diberkati berlimpah-limpah, kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Masuk dalam penuaian jiwa yang besar di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, bawa jiwa-jiwa bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa sementara melawat umat Tuhan. Anak-anak muda generasi Yeremia Tuhan Yesus sementara mempersiapkan mereka masuk dalam penuaian yang besar menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, aman sejahtera. Dalam nama Yesus, pemulihan perekonomian, apapun Tuhan yang sementara terjadi di bangsa kami melepaskan hikmat Tuhan juga. Berdoa untuk Tuhan berikan hikmat bagi Pak Presiden, Pak Prabowo beserta dengan Wakil Pak Gibran. Terima kasih Tuhan, mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kekuatan kesehatan buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Melepaskan berkat untuk Indonesia diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus.
Saat ini juga Bapa, izinkan kami untuk memberikan persembahan melalui account yang ada. Tuhan, kami percaya setiap orang yang memberi pasti akan diberi. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hambamu, anak-anakmu yang memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebelum kami mau terima, angkat tangan, kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat tangan dan biarlah Tuhan memberkati kita di akhir daripada ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, berikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati dan terima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu kekasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.